Ya, bicara mengenai rangka ESAP yang akhir-akhir ini viral, kita akan mereview udah Honda Matic teman-teman. Dan ini adalah jalan alternatif Puncak Bogor. Kebetulan di sini banyak sekali nih mobil-mobil dari daerah Jakarta yang potong jalan dikarenakan saat ini 17 Agustus dan arah ke daerah Puncak itu lagi sejalur ya. Ini sekitar jam 4 lewat lah. Sehingga mereka menggunakan jalan alternatif ini. Mungkin buat teman-teman yang dari daerah mana, daerah Jakarta yang sering potong jalan, tahulah ya lewat jalan sini. Oke, di sini ada dua motor, yaitu Vario awal-awal tahun keluar dan juga Vario All New 125 2018. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Vario ini tenaganya masih bagus tergantung dari si pemiliknya yang merawat. Ini salah satu motor teman saya yang sering dipakai ke pasar belanja bawa-bawaan berat ya. Dan di sini belum menggunakan rangka ESAP. Dia juga memiliki motor Honda Matic 2. Di rumah juga ada sebenarnya tuh Yamaha ya. Cuman kan yang paling banyak yang terjadi rangka patah itu adalah Honda Matic. Ini adalah motor Vario yang awal-awal tahun datang ataupun muncul masih kuat kok ya. Ini kan daerah-daerah ke Cisarua Bogor ya. Ke Cisarua Bogor itu kan ada yang namanya pasar tuh. Sering banyak yang lewat dari Honda Beat juga, bawa-bawa barang belanjaan dari pasar, bahkan beras karung 2 karung kuat-kuat aja tuh. Jadi kalau misalnya alasannya adalah kurangnya perawatan rangka ataupun juga terkena air laut, kayaknya itu tidak begitu masuk akal banget ya. Karena sebelumnya juga banyak sekali orang-orang kok yang mencuci motor itu cuma dari luarnya, gak sampai harus bongkar-bongkar bodi bawah juga, kap bawah itu sampai ke rangka-rangka ya. Mungkin sebagian orang sampai membersihkan ke dalam-dalamnya, tapi tidak semua orang bisa ngebuka itu ya, apalagi pemiliknya wanita. Dan ini juga belum belum dibongkar, mungkin nanti kita akan lihat, tapi kan bukan rangka ESAP, aman-aman aja ya. Nah, ini adalah Vario 125 yang tanpa smart keyless ya. Jadi kalau Vario 150 baru ada kunci itunya, elektroniknya. Ini kotor banget, belum dicuci. Ya seharusnya di sini banyak sekali kan ya kecemasan dari para pemakai motor Matic Honda, khususnya untuk mereka yang mengambil beberapa bulan ini ataupun juga beberapa minggu ini, bahkan ada yang baru 1 hari ngambil sistem kredit nih ya kan. Nah, mereka itu mulai panik, cemas ya. Mereka tentunya akan membayar setiap bulannya dari gaji-gajinya, menyisihkan gajinya ya kan. Bayar harus benar-benar dibayar setiap bulan, harus tepat waktu lagi. Kalau nggak tepat waktu ya denda. Maka dari itulah di sini harus ada kebijakan yang tegas dari pihak Honda untuk segera melakukan beberapa analisa tim-timnya untuk turun ke jalan mencari informasi kepada orang-orang yang mengalami rangka kropos ataupun rangka Honda Matic yang patah. Karena kalau kita melihat dari segi video-video yang beredar itu ada yang 1 tahun yang lalu, tetapi viralnya sekarang kenapa? Karena kebanyakan sekarang itu banyak yang mengalami. Maka dari itulah di sini Honda Matic ini menjadi ketakutan sendiri bagi para konsumen untuk terus melanjutkan memilikinya, apalagi yang lagi sistem kredit. Kemarin juga saya sempat melihat ada live TikTok, yaitu sales Honda mobil, padahal ya langsung kena batunya ya, langsung dihujat ataupun dibully mengenai rangka ESAP ini, padahal itu kan sales Honda mobil ya, bukan Honda motor. Nah, di sini juga ada yang mengatakan jika karat-karat yang ada di rangka ESAP motor-motor baru ini yang belum kena kotor sama sekali, itu katanya bukanlah karat tapi kayak cairan semprotan yang memang warnanya emas. Nah, benarkah seperti itu? Nah, inilah yang harus dijelaskan oleh pihak Honda agar tidak terus menimbulkan kecemasan si konsumen Honda ini. Saya sendiri adalah konsumen Honda dan juga Yamaha ya. Jadi Yamaha ya ada
Honda juga ada gitu. Jadi kabarnya yang pakai rangka ESAP ini adalah Honda Genio, Beat Deluxe, dan juga Vario 160. Nggak tahu tuh Vario 125 yang sekarang yang baru apakah sudah menggunakan rangka ESAP atau enggak. Kabarnya sih tidak. Ya di sini ya beda ya tuh rangkanya, meskipun kotor di sini teman-teman. Rangkanya kuat, bukan rangka ESAP. Kemarin juga sempat beredar banyak sekali komentar dari kalangan masyarakat ataupun netizen yang berada di internet ya, yang saling berbalas komentar. Mereka juga sampai menukarkan dengan merek lawan gitu ya motornya, karena takut kejadian-kejadian serupa seperti orang-orang yang mengalaminya. Ya bukan tanpa alasan, orang-orang juga kan mati-matian untuk bayar kredit cicilan setiap bulan. Jadi harus ada ketegasan dari pihak Honda. Ini sebagai surat terbuka juga nih untuk Honda ya, jangan diam aja, jangan sampai banyak korban lagi lah ya. Sebagai konsumen Honda tentu kecewa jika Honda cuma bisanya klarifikasi dan ada garansi doang. Karena kita sebagai konsumen Honda tentunya tidak membutuhkan soal klarifikasi ataupun garansi. Itu nomor 2 lah ya. Yang pertama itu adalah solusi. Apa solusinya? Apakah orang yang sudah mengalami rangka patah seperti ini akan ada pertanggungjawaban untuk mengganti rangkanya itu dengan rangka yang lain, bukan rangka ESAP, atau seperti apa? Nah itulah ya gunanya pihak Honda, tim-timnya agar turun ke jalan untuk mencari informasi apakah rangka-rangka yang kropos ini, rangka-rangka yang patah ini, semua yang beredar di media sosial itu apakah benar karena rangkanya yang bahannya kayak kerupuk, atau sebagian emang benar-benar murni habis kecelakaan gitu ya. Nah inilah yang harus dijelaskan agar tidak terus-terusan menimbulkan kepanikan ataupun kecemasan sebelum konsumen Honda berpindah ke merek yang lain. Ya, karena tidak semua yang terjadi di media sosial yang beredar itu adalah motor-motor yang keluaran tahun baru ya. Ada juga motor yang lama patah. Nah itulah ya, apakah rangka Honda tersebut emang kurang perawatan atau enggak? Karena ada sebagian yang bukan rangka ESAP juga nih, dari Yamaha juga ada sebenarnya, cuman kebanyakan dari Honda Matic teman-teman ya. Gimana nih reaksinya teman-teman yang punya motor Honda Matic yang ada rangka ESAP-nya? Apa yang udah dilakuin? Apakah udah dilihat apakah karat, apakah udah dibongkar, atau udah ditukerin sama merek lain? Gimana tuh? Saling berbagi informasi saja ya di kolom komentar agar tahu juga tuh teman-teman yang lainnya solusinya seperti apa. Karena sampai saat ini pihak Honda belum menjelaskan, belum menurunkan timnya. Selama kita tahu ya, harusnya ada solusi sih secepatnya. Karena kalau dibiarkan kayak gini, kasihan juga tuh yang bayar cicilan setiap bulannya. Ini aja motor yang udah tahun lama masih kuat ya. Dan ini juga tahun 2018, awal-awal bulan puasa 2 tahun ke belakang itu banyak di racing look, banyak yang dibuka spakbor, banyak yang dibuka rangkanya ya, dicat. Dan itu kelihatannya tebel-tebel rangkanya ya, nggak kayak rangka ESAP. Entah ini rangka ESAP disemprot di luarnya aja, dalamnya enggak gitu. Karena ada yang mengatakan jika rangka tersebut kemasukan air sehingga air yang ada di dalam rangka tersebut itu nggak keluar, nggak ada lubangnya. Gimana tuh teman-teman, coba cek aja ya. Kita belum sempat nih untuk buka rangka karena emang bukan rangka ESAP juga sih. Mungkin nanti kalau ada motor yang menggunakan rangka ESAP kita juga akan review ya. Dan ini Honda ini belum lama yang itu ya, 2018, sekitar sekarang udah 2023 tuh, berapa tahun ya. Tapi masih asik lah kalau rangka yang masih awal, nggak kayak rangka ESAP. Bikin cemas. Mungkin kalau motor saya udah rangka ESAP mungkin udah dioper kali ya ke yang lain. Nah kalau pengguna media sosial, ada yang tidak menggunakan media sosial tentunya ya, kasihan juga kan mereka tidak tahu informasi ini. Kalau yang menggunakan media sosial kan tahu, oh ternyata motor versi rangka-rangka ESAP kan berbahaya. Mungkin mereka akan mengambil langkah lebih lanjut.
Ya gimana nih pihak Honda nih tanggung jawabnya untuk mereka yang mengalami kejadian ini, karena kasihan juga nih para konsumen Honda yang udah lama juga kan, jadi takut untuk ngambil motor-motor baru ya. Tapi artinya aman ya untuk Honda Matic keluaran 2020 ke bawah, aman. Boleh teman-teman yang mau berkomentar sarannya apa ataupun solusinya, mungkin yang udah punya solusi sendiri daripada si Honda yang belum ngasih solusi ataupun penjelasan secara jelas tanggung jawabnya seperti apa. Karena pihak HM kabarnya kemarin kan dia cuma ngejelasin kemungkinan rangka tersebut kena air laut aja. Ya seharusnya kan antisipasi juga ya, karena banyak sekali nih pemilik motor dari Honda itu bukan orang yang jauh dari laut, ada juga tuh banyak yang deket dari laut ya, jadi harus antisipasi lah ya. Tetapi kalau kita lihat banyak juga tuh orang-orang yang waktu lebaran pada ke laut ya, ataupun di waktu libur pada ke laut, bahkan bikin video sinematik di pinggir pantai, aman-aman aja selama kerangka tersebut bagus kualitasnya. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Honda? Apakah mereka akan merubah rangka SF ini dengan rangka yang sebelumnya? So, buat teman-teman yang mau bikin surat terbuka bikin aja tuh di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja sih ya yang kita bahas mengenai rangka SF. Buat teman-teman yang sabar saja.